Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dengan NIK 2248201172. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekskresi minyak sirih dan vaksinasi isolasi senyawa pemurnian yang diampu oleh dosen Heri Ade Saputra, MSI. Minyak sirih. Minyak sirih adalah zat pembau yang terkandung dalam tanaman. Misalnya, minyak ini disebut juga minyak penguap, misalnya esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak sirih mewakili bau dari tanaman asal. Ciri utama yang pertama, senyawa yang mewujudkan cairan liquid pada suhu ruangan. Yang kedua, mudah penguap atau terbang vertilen, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan yang terdapat dari minyak sirih yaitu terdapat pada suatu bahan tanaman. Pada umumnya terdiri dari campuran berbagai jenis senyawa, misalnya atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya ada 5, yaitu distilasi yang bertahap-tahap. Di sini destilasi dibagi 3 menjadi destilasi air, destilasi air uap, destilasi uap. Yang kedua, press. Yang ketiga, pelarut. Yang keempat, efleorasi. Yang kelima, literasi lemak panas. Materi yang kedua yaitu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme suatu untuk memilah-milah atau memisahkan suatu kumpulan atau suatu hewan menjadi beberapa bagian, bage atau part. Atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya yaitu mendapatkan fraksi dalam kurung bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, atau melakukan isolasi atau memeriksa suatu senyawa metabolit sekunder tentunya. Metode fraksi yang pertama, ekstraksi cair-cair menggunakan 2 pelarut yang tidak saling larut, misalnya air dan etil asetat, dengan suhu 25-30 derajat Celcius dan waktu 30 menit sampai 2 jam per fraksi. Prinsipnya meningkatkan metabolit senyawa terpisah sesuai kelarutannya. Contoh senyawa berdasarkan pelarut: yang pertama nonpolar, terpen atau steroid. Yang kedua semipolar, alkaloid, bebas, flavonoid, alglikon. Yang kedua polar, alkaloid, garam, flavonoid, glikosida. Kromatografinya, misalkan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Suhu umumnya suhu ruang 25 derajat Celcius. Waktunya 15-60 menit per pelat atau kolom. Jenisnya, yang pertama kromatographi lapis tipis KLP, yang kedua kromatografi kolam, yang ketiga vakum liquid kromatografi VLC, yang keempat solid phase extraction SPE. Kelebihannya yaitu cepat, efisien dalam jumlah kecil. Kekurangannya tidak bisa untuk senyawa volatil. Fotomatografi kertas kakak atau kromatografi lapis tipis KLT. Prinsip kerjanya memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam, zat padat, silika, aluminium. Fase geraknya yaitu cairan. Isolasi senyawa dilakukan setelah kromatografi menggunakan teknik seperti penyedotan bercak atau ekstraksi dari palet. Analisis kuantitatifnya yaitu menggunakan fotodensitometer untuk mengukur intensitas bercak. Senyawa yang diperoleh dapat diukur menggunakan spektromatometri
Pemurnian bertujuan memperoleh senyawa murni bebas dari kontaminan, biasanya hingga kemurniannya 5-100%. Metode pemurnian yang pertama, kristalisasi, melakukan senyawa padat dalam perlakuan panas lalu didinginkan. Yang suhunya larut dipanaskan 60-80 derajat Celcius lalu didinginkan 5-10 derajat Celcius. Waktunya 1-6 jam, tergantung pendingin dan kristalisasi. Kelebihannya, kristal murni tanpa pemotoran, sedangkan kekurangannya harus ada perbedaan besar dalam kelarutan. Yang kedua, dekantasi, pemisahan cairan dari padatan setelah pengendapan. Suhunya suhu ruang, waktunya 30 menit sampai 1 jam, tergantung waktu sedimentasi. Kelebihannya adalah proses dan alatnya sederhana, sedangkan kekurangannya hanya untuk campuran yang tidak bercampur. Sublimasi, senyawa padat langsung berubah menjadi gas lalu dikondensasikan. Suhunya tergantung senyawa, biasanya 60-180 derajat Celcius dengan waktu 1-3 jam. Kelebihannya sangat murni, ideal untuk senyawa volatil. Sedangkan kekurangannya terbebas hanya untuk senyawa dengan titik sublimasi tinggi. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah penetapan teknologi komputer untuk membantu proses pencairan, analisis, dan prediksi aktivitas senyawa alam dalam rangka menemukan obat atau identifikasi senyawa bioaktif. Aplikasi komputasi dalam bahan alam yang pertama adalah database tanaman obat. Merupakan kumpulan data digital berisi informasi tentang tanaman obat, senyawa aktifnya, struktur kimia, serta aktivitas farmakologisnya. Contoh database adalah DNA, PCACK, atau Phytochemical Database, TCM Database, dan lain-lain. Komputasi bahan alam yang kedua itu prediksi aktivitas biologis senyawa, digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa berdasarkan struktur kimianya. Yang ketiga, molecular docking adalah metode simulasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menghitung bagian suatu senyawa ligam berikatan dengan target biologis, biasanya protein. Yang keempat, mempercepat proses menentukan dan seleksi obat baru. Dengan dukungan komputer, penelitian dapat menyaring ribuan hingga jutaan senyawa secara virtual untuk menentukan yang paling potensial.